Halo Bapak Ibu pendidik dan peserta didik, salam sehat. Jumpa lagi dengan Eros Nito Channel. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial 2 cara membuat absen atau daftar hadir di Google Classroom. Dan Bapak Ibu saya pun akan memberikan panduan untuk peserta didik bisa mengisi daftar hadir tersebut. Baik Bapak Ibu pendidik dan peserta didik, untuk menuntaskan pekerjaan ini, saya akan bagi video tutorial ini dalam 2 seri, dan di dalam seri pertama ini saya akan membuat absen dengan memanfaatkan fitur yang telah disediakan oleh Google Classroom. Baik Bapak Ibu pendidik dan peserta didik, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini Bapak Ibu pendidik dan peserta didik, saya sudah ada di menu kelas saya. Langkah yang pertama harus kita buat adalah kita ke menu tugas kelas. Di sini ya Bapak Ibu ya, kita pilih tugas kelas. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat topik supaya seluruh pekerjaan, absen, atau daftar hadir tersebut kita tampung di topik yang kita buat. Baik, langkah untuk membuat topik kita ke menu buat. Di sini ya Bapak Ibu ya, dan peserta didik kita pilih buat. Kemudian kita pilih topik. Nah, kita akan memberikan nama kepada topik tersebut, absen atau daftar hadir. Kemudian kita pilih tambahkan. Baik Bapak Ibu pendidik dan peserta didik, untuk yang pertama ini fokuskan untuk Bapak Ibu pendidik karena ini kita akan membuat daftar hadir atau absen. Setelah topik sudah terbentuk, langkah selanjutnya kita akan membuat absen atau daftar hadir. Langkahnya masih sama Bapak Ibu pendidik, kita ke pilihan buat. Di sini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih. Kemudian kita pilih pertanyaan. Nah, kita akan memberikan judul pada daftar hadir atau absen ini. Sebagai contoh, absen PJOK kelas 1 Kamis 9 Juli 2020. Kemudian kita masukkan di petunjuk, silakan mengisi absen di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya di pilihan jawaban singkat ini, kita ganti dengan pilihan ganda. Oke. Setelah itu kita akan memberikan opsi pada absen ini. Opsi yang pertama hadir. Opsi yang kedua sakit. Opsi yang ketiga izin. Nah, langkah selanjutnya di pengaturan, untuk poin ini kita hilangkan saja karena ini tidak untuk dinilai. Kemudian untuk kelas, sebagai contoh kalau di kelas 1 ada 2 kelas yang saya ajar PJOK, kelas 1A dan 1B, maka saya akan mencentang kedua kelas tersebut. Saya telah selesai mencentang, kemudian langkah selanjutnya kita pilih tanggal atas tenggat waktu atau batas waktu untuk mengumpulkan daftar hadir atau absen tersebut. Kemudian kita pilih tanggal 9 Juli 2020. Baik, kalau sudah selesai waktu pun juga bisa kita isi. Sebagai contoh 13.00. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita masukkan di absen atau daftar hadir. Ya, kita masukkan absen ini di topik absen atau daftar hadir. Oke, kalau sudah selesai. Nah, di sini kita hilangkan saja centangannya karena kita menghindari agar siswa tidak mengetahui ringkasan dari daftar hadir atau absen yang dibuat. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pengaturan saya pikir sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih tanyakan. Ya, di sini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih tanyakan. Saya akan pilih tanyakan.
Baik Bapak Ibu, setelah kita memilih tanyakan, maka siswa akan mendapatkan notifikasi pada Android mereka yang telah memasang aplikasi Google Classroom. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah, kita akan lihat absen tersebut. Nah, diberikan 3, diserahkan 0. Karena belum ada yang mengisi absen atau daftar hadir tersebut. Baik Bapak Ibu pendidik, ini absen daftar hadir yang baru saja kita buat. Nah, untuk baik Bapak Ibu, sudah ada notifikasi yang masuk. Langkah selanjutnya saya akan memposisikan satu Gmail sebagai siswa untuk bisa mengisi daftar hadir tersebut. Saya buat tab baru. Kemudian Bapak Ibu pendidik, saya akan login dengan satu Gmail. Akan saya posisikan sebagai siswa. Sebagai contoh, yang ini ya Bapak Ibu pendidik. Saya pilih. Kemudian saya masuk ke Google Classroom. Kemudian saya masuk ke kelas yang tadi saya buat absen atau daftar hadir. Nah, ini Bapak Ibu di tampilan Google Classroom yang dimiliki oleh siswa. Nah, saya akan membuka tugas kelas. Jadi ini saya posisikan sebagai siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini daftar hadir telah masuk. Nah, saya akan mengisi daftar hadir tersebut. Jadi ini saya posisikan diri saya sebagai siswa ya Bapak Ibu ya. Saya memilih hadir. Kemudian saya akan memilih serahkan. Nah, akan ada pertanyaan yang muncul. Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan. Oke, baik. Saya akan pilih serahkan. Baik Bapak Ibu pendidik, setelah siswa telah mengisi daftar hadir tersebut, maka saya akan masuk ke Google Classroom yang dimiliki oleh guru. Nah, Bapak Ibu, saya refresh dulu. Baik Bapak Ibu pendidik, yang tadinya diberikan 3, karena satu siswa sudah mengisi daftar hadir tersebut, maka di sini diberikan akan mengalami pengurangan. Yang tadinya 3 akan berkurang menjadi 2 karena yang satu siswa sudah menyerahkan atau mengirimkan daftar hadir tersebut. Kita akan melihat siapa yang memasukkan absen atau daftar hadir pertama. Kita melihat, bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, Eros Nito Channel yang sudah memasukkan daftar hadir, kalau sakit pun akan tertera di sini sakit, kemudian kita juga bisa melihat siapa yang sakit. Begitupun izin akan terlihat di sini siapa yang izin, kemudian kita bisa melihat siapa yang izin. Nah, Bapak Ibu di sini telah tergambar yang diserahkan Eros Nito Channel, keterangannya hadir, kemudian 2 ini belum mengisi daftar hadir atau absen tersebut. Nah, kalau misalnya kedua ini mengisi dengan satu, contoh misalnya Hani mengisi sakit, akan muncul di sini sakit. Kemudian kalau Milan Ratunara mengisi izin, maka akan muncul di sini juga kotak izin. Jadi hadir, kalau misalnya Hani sakit, maka akan muncul di sini pilihan sakit. Kemudian Milan jika izin, maka akan juga muncul di sini pilihan kotak izin. Baik Bapak Ibu, kemudian kita juga bisa mengurutkan daftar hadir ini dengan urutkan menurut jawaban, urutkan berdasarkan nama belakang, urutkan berdasarkan nama depan, dan urutkan berdasarkan status. Sebagai contoh, saya membuat urutkan berdasarkan nama depan. Baik Bapak Ibu pendidik dan peserta didik, saya pikir sudah selesai ya untuk absen yang pertama. Nah, absen yang pertama ini kelebihannya mudah dan cepat. Kelemahannya adalah dalam setiap tatap muka kita akan membuat absen tersebut. Ya, Bapak Ibu saya pikir sudah selesai untuk cara membuat absen atau daftar hadir dengan menggunakan atau memanfaatkan fitur yang telah disediakan oleh Google Classroom. Nah, dalam video tutorial berikutnya saya akan membuat absen atau daftar hadir masih di Google Classroom, tapi kita akan menggunakan bantuan Google Formulir. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, saya pikir itu tutorial dari saya untuk membuat absen atau daftar hadir dengan menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Google Classroom. Demikian tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pendidik semua. Terima kasih.